Di teras santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Kak Panca kayaknya lupa awalannya, apa ngantuk nih kayaknya Rada nih. ngantuk kayaknya. Ngantuk ya, kayak Iya. kurang tidur ya. Kayak kita berdua juga kayak kurang tidur deh. Iya sih, bener sih. Kayak makanya tidur itu penting banget ya. Tapi Kak Bia apa kabar? Baik, Kak Panca baik. Baik dong. Sobat biasa gimana hari ini, apa Baik kabar? ya, yang pokoknya nggak baik harus jadi baik deh ya. Harus kan? Masih dong. pagi kan nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh stres-stres, harus senang gembira. Oke Kak Bia, kemarin kan kita udah bahas masalah persahabatan udah, Oke. masalah di keluarga udah. Sekarang kita bahas tentang masalah apa nih Kak Bia? Kita hari ini akan membahas tentang Pendidikan mungkin ya? iya di dalam Ngerti ruang lingkup pendidikan dan kalau yang merasakan Pak maksudnya yang tahu dan gak asing ini pasti udah terkenal banget sih dengan istilahnya. Udah istilah kata kayak udah turun temurun. Iya betul, intinya tuh di dalam ruang pendidikan dan itu turun menurun. Ayo tebak, ada yang bisa tebak gak? Jadi hari ini kita akan membahas senioritas. Nih, jadi mungkin Sobat Besi ada yang masih bingung senioritas itu apa sih, lebih dalamnya tuh kayak gimana sih, contohnya gimana. Tapi kalau bingung sih kayaknya udah nggak bingung, soalnya kan udah banyak nih sobat-sobat banyak BSI ya yang udah sekarang ngalamin ya. kan. Iya. Ya pasti. Dan udah pasti banyak yang kok. pastinya kita berdua juga akan sharing Iya. pengalaman kita pribadi gitu kan. Kali aja Kak Panca pernah gitu kan ditindas gitu kan. Waduh, enggak dong. Iya, jangan ya, Nggak dong, jangan. nggak pernah. Oke Kak Panca. Tapi aku agak sebelum kita bahas senioritas, kenapa sih baju kita sama lagi? Enggak. Hitam lagi. Ini hitam kimononya guys. aja tapi bajunya tetap putih. Oke lah, ya Beda. udahlah, mungkin dia kayak ngefans deh sama gue deh. Samaan terus. Oke. Jadi kita akan pertama-tama itu akan membahas apa sih senioritas itu Kak Panca? Senioritas itu mungkin perilaku seorang senior ya, seorang atasan Iya. kepada yang baru-baru gitu, junior gitu kan. Tingkat lebih atas menindas yang lebih tua, Iya. menindas yang lebih muda. Sebenarnya nggak. Karena kan dulu sempat ada pasal 1 senior selalu benar, pasal 2 jika senior salah kembali Jadi ke pasal 1. pasal 3 Nggak ada, cuman 2 ada pasalnya. 3. Apa yang Kebetulan aku kan di SMA negeri ya yang Iya. yang ada senioritasnya. Jadi kalau nggak salah itu pasal 1 bentar pasal 1 itu Senior selalu benar. iya, pasal 2 Pasal itu 2 jika senior salah kembali ke pasal 1. terus emang 2 pasal Cuman doang ya? 2 Setahu aku dong. ada 3 deh. Cuman 2 pasal. Ayo coba kalau ada yang inget, soalnya seinget aku 3 apa emang aku salah ya Kalau ada yang pokoknya. ingat sampai 3 mungkin bisa tulis aja komentar. Iya kali ya. benar. Biar kita bisa baca Ya, juga tapi kalau kali itu ya. udah benar. Yang pertama aku pun sampai dikasih tahu gitu. Pak denger ya, sampai kalau masih SMA itu bukan cutting ya. Kayak kakak kelas, maksudnya Iya. bahasanya bukan cutting tapi kakak Kakel. kelas. Kakel, iya. Kakak kelasnya tuh sampai bilang pasal 1 senior selalu benar. Terus pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal 1. Terus kayak gitu, kayak kita yang dan apa sih lebih ininya, kayak aku yang awam nggak tahu apa senioritas itu, kayak bengong gitu, Kayak udah kayak ikutin aja dulu kayak gitu ikutin kan. aja, terus kayak nggak ngerti senioritas itu apa dan bener-bener nggak ngerti gitu awalnya tuh apa. Oke, jadi ya senioritas itu kayak lebih menindas lah ya. Enggak menindas juga Karena sih. nggak menindas juga sih, pasti ada maksud Ada sisi baik-baiknya, baiknya tapi juga. lebih banyak negatifnya menurutku daripada positifnya. Meskipun mungkin dia bertujuan untuk hal-hal yang baik, mungkin untuk kita disiplin, untuk yang dan yang lain-lain gitu. Oke Kak Bia, tadi kan kita bahas masalah senioritas juga ya. Terus juga Oke. tentang senioritas di pendidikan juga tadi kita sudah beberapa membahas ya Kak Bia. Terus juga di sini kalau masa sekolah kan ada namanya MOS ya Kak Bia ya. Semot, Atau macem-macem ya. sekarang tuh kalau Ospek. sekolah tuh MOPDB gitu kan. Cuman kalau mahasiswa atau kuliah kampus gitu Iya. namanya ospek. Ospek. Ya kan. Iya, Nah, iya. Kak Bia, menurut Kak Bia ini penting gak sih ospek itu? Kalau menurut gue ya penting sih, maksudnya buat pengenalan masalah lingkungan kampus gitu kan, Iya, iya. bukan masalah tentang senioritas atau kayak gimana gitu kan. Kalau menurut gue apa tadi? Ospek itu menurut gue tuh penting, tapi yang isinya itu kayak lebih mengedukasi gitu. Iya. Istilahnya ospeknya tuh mendingan kita ke lebih pengenalan Mengenal lingkungan lingkungan kali ya. kampus, terus mungkin kita
menunjukkan bakat. Mungkin kalau ada yang jago nyanyi, ayo dong coba suruh nyanyi. Kan itu lebih kayak positif ya. Iya, lebih positif. Terus lagi misalnya mendingan kita disuruh bikin rangkuman tentang motivasi dari kampus ini, kenapa bisa masuk ke kampus ini tuh, kenapa tujuan masuk kampus ini tuh apa, mau jadi apa, gitu kan. gimana kan, kayak maksud gua itu sih positifnya. Nggak perlu, jangan yang isinya itu malah kayak disuruh lari, terus misalnya disuruh pokoknya nyuruh-nyuruh lah intinya gitu. Kalau kerja bakti dan lain-lain sih masih oke ya menurut gue, tapi kalau yang udah nyuruh lari terus nyuruhnya misalnya sampai didandanin, kadang ya ada pakai pita dan lain-lain, sebenarnya sih it's okay kalau cuman untuk memeriahkan, tapi bener. Kadang juga ada yang kelewatan nggak Panca, sampai makan korban kali dan terus jadi temanya tuh bukan untuk menghibur lagi, jadi kayak udah benar-benar harus dilihatnya tuh kayak badut deh intinya gitu kan, itu jadinya kayak udah bukan semot atau ospek lagi ya. Dipandangnya juga kan kayak gimana gitu kan. Iya benar. Ya jadi itulah gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas penting gak sih? Udah kita udah bahas tuh pentingnya tuh ospek. Selanjutnya kita tuh akan membahas contoh senioritas. Contoh senioritas kalau. Gue suka nih kalau contoh. Dulu kan kan sekarang ini kita masa-masa COVID ya, ibarat kata ospek masih di netralisir gitu kan. Kalau dulu itu kalau nggak salah kayak macam-macam gitu deh, kayak misalkan suruh bawa susu monyet kan kalau nggak salah tuh susu Indomilk yang gambar monyet kan? Terus apa ya? Apa lagi ya? Ciki petualangan. Itu taro. Terus pokoknya di pleset-plesetin lah, jadi kita biar mikir gitu. Iya. Dan itu, nah kalau itu sih kayak kalau menurut gue itu lucu gitu. Iya, jadi kita juga buat mikir have fun, dan kita jadi bisa mikir apa ya, kayak ini apa ya, kan gitu asik kan. Kayak gitu. Oke, jadi kita udah akan membahas contoh senioritas. Kapanca sendiri pernah nggak sih ngalamin, atau mungkin temen yang ngalamin kah, atau gimana? Senioritas kalau gue sendiri sih kayak belum pernah sih ngalamin. Nggak pernah. SMP enggak ya, masih bocah ya. SMK nggak pernah, tapi kalau teman-teman gue mungkin pada ngalamin kali ya. Oke. Teman-teman gue pada kalau ngomongin senioritas nih, gue tuh sebenarnya semangat gitu, cuman karena mungkin gue tidur ya, kayak agak nggak semangat ya, harus semangat. Jadi kalau ngomongin senioritas itu, gue masuk di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat tepatnya, yang nggak bakal gue sebutin juga pokoknya di mananya. Gue masuklah ke situ gitu. Seneng tadinya karena kan gue SD swasta, SMP swasta, jadi kan sekali-sekali pengen deh negeri, kesampean, alhamdulillah. Itu baru nyobain negeri? Iya, pokoknya dari TK, SD, SMP tuh swasta gue, jadi negeri gue tuh cuman SMA. Ya udah gue masuk, alhamdulillah keterima di SMA tersebut. Oke, jadi kelas 1 apa istilahnya kayak anak baru ya, kayak sama kita tadi kayak ospek, tapi ospek itu kayak menyenangkan awalnya, terus pas lama-lama kok kayak gimana ya? Awalnya gue nggak ditegur, maksud awalnya gue nggak merasakan senioritas, tapi kelama-lamaan kebetulan kan kalau kita anak baru ya pakai baju kan mungkin ada yang ngepas badan, ada yang emang sukanya gombrong, dan kebetulan kan bokap gue itu tukang jahit, jadi yang otomatis baju sekolah tuh bokap yang bikin, yang otomatis ya bokap gue bikin baju ya seukuran anak ya, nggak kebesaran, nggak kekecilan, yang pas kan, bukan berarti niat gue pengen pakai yang kecil atau ngepas gitu. Terus akhirnya pas gue ke kantin pakai baju batik, ingat banget warna oranye deh, gue sampai sekarang tuh gue masih ingat pertama kali gue ke kantin waktu SMA, kelas 1 SMA, gue dipanggil sini lu gitu ya, dengan polisi kita nyamperin lah ya, gue nyamperin lah ya, ya kak, gue bilang gitu. Kenapa? Gue bilang kok baju lo kecil gitu, dan perasaan gue nggak kecil, emang itu ukuran badan gue gitu ya, dan gue kan anaknya emang alhamdulillahnya gue tuh nggak takut gitu sama siapapun, gue nggak takut selama gue benar gitu. Akhirnya gue bilang enggak kak, enggak kekecilan kok, pas, gue bilang gitu. Enggak, itu kecil lah. Terus ya udah dong, pas dia udah agak nadanya tinggi, gue langsung nyolot karena pertama nggak kenal, terus yang kedua dia teriak ngomongin gue kayak gitu di depan banyak orang kan, di kantin yang otomatis lagi istirahat.
Akhirnya gue giniin aja, sorry yang bikin baju ini bokap gue, lu hina baju gue kekecilan ya sama aja lu menjelekkan bokap gue. Gue bilang kalau lu nggak terima pakaian gue, lu bilang ke bokap gue bukan ke gue. Akhirnya gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngasih duit gue 1.000, ingat banget nih gue, tapi gue namanya lupa itu kakak kelasnya siapa, pokoknya gue ingat sampai sekarang mukanya. Dia ngasih duit ke gue 1.000, nih beliin Denkau, adalah di kantin kan jualan SS, ngasih 1.000. Gue kira dengan polosnya gue ya, oke mungkin di sini Denkau harganya 1.000, meskipun di otak nggak mungkin kan Denkau 1.000. Apalagi zaman kita sekolah kan udah mahal. Ya udah dengan polosnya beli Denkau rasa coklat misalnya. Pas gue tanya berapa? 5.000. Jadi kakak kelas itu nyuruh gue istilahnya gue yang nambahin gitu 4.000-nya. Kayak wow, kalau ingin ngomong kasar ya kayak ini apa gitu, gue kayak nggak ngerti. Tapi Kak Bia kalau misalkan di dunia sekolah ya Kak Bia, kebanyakan tuh senioritas gitu tuh dialaminya sama perempuan sih, karena pertama lebih banyak perempuan itu lebih sensitif. Yang kedua itu perempuan itu kayak lebih gampang iri ya. Jadi perempuan tuh nggak bisa kalau yang tergantung hati masing-masing sih sebenarnya, balik lagi ke hati masing-masing, ke sikap masing-masing. Tapi kalau yang gue ngerasa perempuan itu tuh gampang iri dan nggak mau kesaing gitu Kak Panca. Jadi dia tuh nggak mau ada yang lebih cantik dari dia, nggak ada yang boleh lebih istilahnya seksi dari dia gitu. Jadi makanya pas senior gue masuk ke SMA tersebut, gue kayak wow gitu. Jadi ternyata dia tuh ada tiga tingkatan. Jadi dia bilang ke gue gini, kelas 1 SMA itu masih hewan. Pokoknya dia bilang hewan kelas 1. Kelas 2 manusia. Kelas 3 baru raja. Oh, gue ingat. Jadi tuh kayak sebuah film lagi tuh, gue pernah nonton film ada itu. Kan? Pokoknya ada kan kayak gitu. Iya pokoknya dia nyebutin salah, gitu. Itu film pernah ada di Korea atau Jepang, cuman pernah dibikin versi Indonesia lah gitu lah. Pokoknya dia bilang gitu, istilahnya kelas 1 tuh lu hewan. Pokoknya lu harus ngikutin apa yang kakak kelas lu suruh dan kakak kelas lu bilang. Nggak boleh ngelawan gitu. Dan sedangkan gue anaknya berontak banget gitu. Istilahnya gue SMP fine-fine aja gitu ya. Pas masuk SMA ya kaget juga, takut juga sih sebenarnya. Tapi takut lah. Ya gue harus beraniin diri gue gitu. Kalau gue takut ya gimana gitu kan. Dan ya udah, dan ada lagi gue mau cerita nih ya Kak Panca, kan lagi ngomongin senioritas, mungkin kan yang sobat BSI bingung senioritas itu kayak gimana sih, isinya tuh apa sih. Oke nih Kak Panca, kan kita udah bahas tuh ya, sekarang kita tuh selanjutnya akan membahas contoh senioritas. Mungkin Kak Panca sendiri dulu deh, ada pernah mengalami gak sih? Kalau gue kan kayaknya belum pernah ngalaminnya, soalnya gue alhamdulillah soalnya dari SMK tuh banyak kakak kelas. Kan gue ibarat kata kalau dulu tuh gue agak lugu ya, agak kayak pemalu kayak lebih gitu pendiam, ya. Iya, lebih pendiam, kayak gak banyak tingkah. Gitu. Iya, lebih kayak udah aman lah ya. Terus banyak kakak kelas tuh kayak pas gue baru masuk nih banyak kayak yaudah Ca, lo kalau ada apa-apa bilang aja ke gue. Ibarat kata kakak kelas tuh lebih ngelindungin gue gitu kan. Gue lebih meluk gitu lebih meluk, lebih ngalamin kayak gitu sih kalau misalkan senioritas. Biasanya kan senioritas tuh lebih dialaminya sama perempuan ya. Nah sekarang kita nanya nih, biasanya perempuan di film-film kan juga banyak tuh kan dialami sama perempuan. Terus juga pernah ada satu film itu dia benar-benar kayak sekolahnya tuh benar-benar kayak senioritas banget. Sampai sebutannya tuh mungkin dialami juga sama Kak Bia ya mungkin ya. Kelas 1 itu sebutannya budak. Kelas 1 tuh budak. Kelas 2 itu udah mulai manusia. Sementara kelas 3 itu dewa. Nanti pada saat lulus itu udah jadi raja gitu ya. Mereka tuh udah segalanya gitu kan. Nah terus juga di film itu tuh kalau nggak salah tuh dia anak kelas 1-nya tuh benar-benar nggak boleh ke kantin, nggak boleh ke toilet, nggak boleh ke perpus. Ya berkata senioritasnya tuh kena banget gitu kan. Nah biasanya kan tuh dialami sama perempuan ya. Karena kan lebih banyak kayak kita tanya ke Bia aja langsung kali ya. Tapi sebelum gue cerita nih ya pengalaman gue, menurut sobat BSI mungkin ngeliat muka gue Kak Panca sendiri, ini muka-muka emangnya suka ditegur kakak kelas kah apa yang lebih lugu?
Lebih yang mana? Ditegur kayaknya sih. Lebih sering ditegur ya. Kalau gue kan lebih lugu ya, lebih ditegur sama kakak ya? lah. Kalau yang ini lebih berandal ya. Oke. Jadi Kak Panca udah bilang tuh ya dari yang ada tingkatan, nah, dan itu tuh sama banget Kak Panca sama yang gue alamin. Jadi nih alhamdulillah. Jadi maksud gue yang sekarang gue udah kuliah itu jadi ngelihat ke belakang tuh kayak ketawa ya. Kok gue dulu begitu banget ya, kok gue dulu sampai digituin ya. Kalau bisa diulang gue nggak mungkin bisa kayak gitu. Bener kayak yang diomongin Kak Panca itu semuanya bener guys. Itu semuanya nggak ada, pokoknya 100% benar. Oke, jadi gue mau cerita sedikit nih Sobat Besi. Gue masuk di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat lah. Gue nggak tahu itu SMA, maksudnya silsilahnya gimana dari dulunya. Yang penting di otak gue negeri gitu. Gue negeri, gue bangga gitu. Gue nggak mikir lah, pokoknya jelek bagusnya nggak mikir. Yang penting gue masuk negeri gitu deh. Akhirnya gue masuk lah di SMA tersebut. Dan gue nggak tahu bukan asal usul ya, silsilahnya dari dulunya dapat sebutan apa gue nggak tahu, masih nggak tahu. Turun-temurunnya kali ya. Ya, dengan berjalannya waktu gue masuk ke SMA tersebut, kelas 1 ya lebih parahnya. Gue masuk kelas 1 itu gue lebih awalnya tuh sebenarnya kelas 1 gue masih agak nggak diapa-apain gitu, masih aman lah karena mungkin kelas 1 ya gue nggak macem-macem lah gitu, masih lugu. Terus lebih ke cowok kalau kelas 1 SMA itu tuh digedor-gedor jendela adalah jendela pintu digedor. Jadi ternyata itu tuh kakak kelas tuh pada mintain uang malak. Digedor yang kalau ada kode digedor itu berarti dia minta duit gitu. Dan dia tuh cuman dari kaca nih, dari kaca luar misalnya gedor-gedor, dari kaca luar cuman gini. Yang otomatis 50.000 satu kelas. Dan lu hitung aja ya, SMA kan banyak ya kelasnya ya, belum IPA, belum IPS lagi kan. Kalau IPS udah 3 kelas aja udah berapa tuh? 150. IPA 4 kelas berapa? Udah hitung sendiri deh ya, pokoknya banyak kan yang otomatis itu sehari. Terus yang jadi otomatis tuh gue kelas 1 jadi mau gak mau kan ya Kak Panca, kan kita karena takut dia papain juga gitu kan, belum berani ngelawan gitu. Terus akhirnya kita pada yaudah dipinta-mintain gitu ya, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih goceng, dan kalau kurang itu malah kita yang kena, kalau nggak kita yang nambahin gitu. Tapi itu cowok ya, lebih kalau kepalak sih cowok gitu, cewek sih nggak pernah. Udah tuh kelas 1 gue masih aman. Kelas 2 gue nggak ngerti, itu dia gue nggak ngerti senioritas lebih tepatnya. Kelas 2 gue baru tahu ternyata SMA yang gue masukin itu tuh udah terkenal dengan senioritasnya, dengan sebutan senioritasnya, udah gudangnya lah Kak Panca. Dan gue baru kayak bengong aja gitu pas tahu, kayak hah gila, gue cuman nggak bisa ngomong apa-apa saat itu, kayak wow, ya udah. Akhirnya ya gue kan anaknya emang begini gitu kan, yang nggak bisa juga gue mengubah diri gue gitu demi orang lain gitu kan, gue juga nggak mau kayak gitu. Akhirnya gue waktu itu ingat banget mau ke ruang guru, yang gue tuh kelas 1 itu di bawah kelasnya, di lantai bawah. Ruang guru itu di lantai 2, yang otomatis kita harus naik lah kan. Ada 2 tangga nih Kak Panca, ada 2 opsi, ada tangga besar, ada tangga kecil di ujung. Ya gue dengan polosnya dengan milih yang jalur cepet ya kan, bener. Tangga gede belok kiri nyampe, kalau tangga kecil lurus muter dulu baru sampai. Ya udahlah gue lewat tangga besar gue naik aman sampai masuk ruang gue, sampai keluar. Lo mau tahu pas gue mau lewat lagi tangga besar itu udah banyak kakak kelas kayak pada nungguin gue, kayak nyari mangsa, paham gak sih? Itu cowok atau cewek? Cowok-cewek sih lebih tepatnya, pokoknya kakak kelas cowok-cewek yang emang bandel kali ya, maksudnya ya bandel lah gitu. Terus gue ditegor, lu tahu peraturannya nggak? Ya dan polisi gue jawab nggak tahu. Gue bilang emang kenapa Kak? Kata dia kelas 1 kelas 2 nggak ada yang boleh lewat tangga besar, kata dia begitu. Kelas 1 dan kelas 2 hanya boleh lewat tangga kecil. Yang boleh lewat tangga besar itu cuma kelas 3. Di situ kayak seribet itu Kak, cuman lewat jalan aja ada peraturannya gitu. Maksud gue, tapi ya udahlah, gue di situ nggak mau ribut, males nanggepin. Ya udah gue putar balik lewat tangga kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu ada temen gue lewat tengah lapangan Kak Panca. Nggak ngerti ya dia lewat tengah lapangan kenapa, dan menurut gue dari SMP lewat tengah lapangan nggak apa-apa gitu, fine aja kan, sekolah punya kita bersama gitu kan. Bener. Itu teman gue lewat tengah lapangan, gak lama
pas dia lagi jalan di tengah lapangan itu semua kakak kelas itu yang di lantai atas, lantai 3 lebih tepatnya, keluar kelas dan tepuk tangan. Kayak nyorakin tepuk tangan gitu, pokoknya rame-rame. Gue bilang, sampai kita pun jadi ikut keluar kan, kirain kita ada artis kah atau siapa kah gitu. Ternyata lagi pada tepuk tanganin yang lewat tengah lapangan. Ternyata nggak boleh lewat tengah lapangan. Gue baru ingat. Itu tuh bukan senioritas ya kalau di gue ya, kayak cuman kayak turun temurun gitu. Jadi gue lagi tuh sekolah di salah satu SMP negeri di Jakarta Timur. Ya, dekat rumah. Itu emang dia bentukan sekolahnya tuh kotak. Iya. Ya kotak, tengah-tengah lapangan. Iya. Gitu sama. kan. Nah, terus di situ emang turun temurun Kabia, nggak boleh lewat tengah. Kalau itu kan masih masuknya senioritas. Kalau misalkan di Kabia kan tuh hanya kelas 3 doang kan yang keluar. Kalau di sekolah gue enggak, semua keluar. Itu langsung disorakin yang lewat tengah. Siapapun lewat entah guru, entah OB, entah siswa, pokoknya semua. Oke. Iya. Jadi yang pertama pasti turun menurun ya, makanya tradisi turun menurun gitu. Maksud gue kan itu negatif. Orang lewat manapun sebenarnya ya sah-sah aja. Yang penting nggak buang sampah sembarangan, nggak yang buang es di tengah lapangan. Itu sih sebenarnya maksud gue nggak masuk akal lah gitu. Cuman karena lewat tengah lapangan gitu. Akhirnya disoraki, tapi cuman kalau yang lewat tengah lapangan itu disorakin doang. Dan gue mau cerita pengalaman gue sendiri nih. Waktu itu gue kelas 2 SMA. Gue lagi tidur waktu di jam istirahat. Gue lebih memilih tidur daripada ke kantin. Tiba-tiba pintu didobrak, kayak bener-bener kenceng deh, sampai kayak brak gitu. Sampai gue sendiri pun kebangun. Terus ya kan gue masih muka bantal ya, bingung gitu ya. Masih nggak tahu apa-apa. Iya, masih nggak ngerti, nggak paham gitu, nggak connect. Gue kan SMP dipanggil Bia, sampai sekarang sih sebenarnya. SMA, Bia mana Bia gitu. Ya gue kan langsung gue gini dong, nggak, kenapa? Gue bilang ikut gue lu gitu. Terus tapi dipanggilnya nggak gue sendiri, sama temen gue sebangku, adalah gitu kan, dipanggil sama dia, ikut gue. Akhirnya ya udah ya, kita mengikut aja dulu. Maksud gue tuh ya udah ikutin aja deh dulu deh daripada ribet gitu kan. Dia teriak-teriakan di kelas nggak penting, gue ikutin dia. Ternyata diajak ke kelasnya dia. Itu tuh dia kelas 3, gue kelas 2. Diajak ke kelasnya dia paling ujung. Dan pas gue masuk kelas, mau tahu apa? Itu udah banyak cewek udah pada jongkok di ujung-ujung. Gue masih nggak sadar ya, karena baru bangun, kayak ngapain, maksud dalam hati gue gitu. Terus duduk lu situ, ikutan gue disuruh duduk jongkok. Tapi gitu, itu sekelas semua yang jongkok itu? Iya, kelas 2, cuman beda-beda kelas deh gitu. Terus ya udah gue lagi-lagi karena gue baru bangun ya, nggak ngerti kayak males ngomong. Udah gue ikutin aja, gue jongkok gue lurus. Terus dia kakak kelas itu berdiri di tengah-tengah. Dia bilang gini, lo mau tahu kenapa gue manggilin lo pada gitu? Dia bilang, gue diem aja ya karena gue baru bangun. Terus kata dia, karena gue lihat lo tuh pada bandel katanya, suka pakai baju kecil, suka pakai kaos kaki pendek dipermasalahin guys. Terus yang lebih parahnya lagi karena pakai lip tint. Terus akhirnya gua dan yang dipanggil di situ, yang jongkok di situ, disuruh make up sama si kakak kelas itu. Kata kakak kelas itu, gue mau lihat kalian make up yang kayak kalian biasanya make up tapi lebih menor. Iya, paham. Kayak sengaja gitu, pengen dilatih jadi kayak badut, intinya sih gitu. Kan ada teman gue, lu kan suka pakai alis katanya dia gitu. Coba dong, gue mau lihat lu bikin alis tapi disambungin alisnya. Disatuin gitu loh. Dan gue maunya tebal ya, kayak bener-bener kayak alis Shinchan gitu loh istilahnya. Dan mereka tuh pada ngikutin. Gue disuruh, alhamdulillahnya kalau nggak salah gue cuma disuruh pakai bedak deh, pakai bedak yang tebal gitu, bedak tebal. Terus ya udah gue ikutin. Terus udah selesai ya, kita udah pada menor deh nih. Yang jongkok tuh ada yang udah pakai blush onnya bener-bener tebel, ada yang pakai bedaknya tebel, ada yang alisnya udah disambungin, udah nggak berbentuk deh. Gue inget banget gitu. Dan terus selanjutnya si kakak kelas itu megang botol aqua. Tapi itu ada isi airnya? Ada. Tapi dia tau nggak diisi apa sama dia? Apa? Aduh, kalau disebut gimana ya? Air liur, tahu air liur? Air liur sama dia digituin, dimasukin ke botol itu dan dikocok. Kapan, Cak?
Ngebayangin aja tuh gak? Mau tahu. Dan gue pun orangnya jijian parah ya. Iya. Gue pokoknya gue jijian parah gitu orangnya. Dan itu disuruh minum. Yang jongkok itu, yang kelas 2 ini teman termasuk gue disuruh minum sampai habis. Ya Allah Kamanca, gue tuh kayak rasanya tuh pengen teriak gitu. Pengen pengen berontak gitu. Kalau misalkan Kabia nih, kalau sekolah kayak udah terkenal sama senioritas kayak gitu ya Kabia ya. Kita mau adin sampai ke kepala sekolah kayak yayasannya tuh kayak percuma karena itu udah turun temurun gitu kan. Dan akhirnya udah deh ceritanya intinya abis dari itu, mau nggak mau. Dan tahu ini nggak sih kalian sobat Besi yang permen kaki yang warna merah? Iya permen itu dikasih 1 terus disuruh makan dihabisin dari mulut ke mulut Kapanca. Yang sedangkan yang jongkok itu 10 orang lebih dan kita kan nggak tahu ya maksudnya dia punya penyakit atau enggak. Bener. Tapi disuruh gantian sampai habis pokoknya. Akhirnya ya udah sampai habis, udah kayak wow gitu menurut gue, cuman karena gue suka pakai baju kecil. Udah intinya cuma karena pakai baju kecil dan suka lip tint. Ya kalau menurut gue kalau lip tint wajar gak sih? Apalagi SMA lagi masa-masanya puber gitu, kayak beralih dari bener. Yang kanak-kanak mau ke dewasa gitu. Jadi ya lagi coba-coba lip tint, mungkin coba-coba bedak, coba-coba alis ya. Tapi kan kita masih natural gitu, nggak mungkin sampai medok banget gitu. Nah mungkin mereka iri gitu balik lagi. Terus selanjutnya gue ke kamar mandi di lantai 3. Kan 3 lantai sekolah gue balik ke kamar mandi lantai 3 pengen ganti pembalut karena udah penuh gitu. Pas gue keluar kamar mandi, itu di kamar mandi udah penuh sama geng-gengan cewek kelas 3 dong. Bilang, ada apa nih dalam hati gue kan udah kayak gak enak nih, udah tahu nih abis nih gue di otak gue cuman bisa itu abis nih gue. Orang itu penuh satu kamar mandi mereka semua. Gue sendiri doang adik kelas 2 waktu itu. Terus akhirnya gue cepet-cepet aja buru-buru ngelewatin mereka. Nggak tanpa ngomong, tanpa permisi gue ngibrit. Terus mereka ada satunya ketuanya manggil nama gue dengan teriak dong. Salsabilah, inget banget gue, intinya mereka teriak aja tuh ketua itu. Gue di situ udah marah Kak. Karena ini orang berani banget teriakin gue. Ortu gue aja semarah-marahnya gue nggak pernah berani teriakin gue. Di situ gue udah kelewatan nih. Mungkin gue sekali yang masalah yang kemarin air terus permen itu gue diem karena udah ikutin dulu lah gitu, mau gimana lagi. Tapi dia udah teriak sampai ngepung gue di kamar mandi, itu udah kelewatan menurut gue. Akhirnya gue berhenti pas dia manggil gue teriak itu, dia dia nyamperin gue dari belakang, tau nggak, dijambak gue. Bener-bener dijambak beneran? Iya. Terus? Gue di situ udah nggak bisa baik-baik maksud gue dan gue pun kayaknya harus ngelawan gitu. Di pikiran gue balik badan, gue jambak juga. Dia pakai kerudung, bayangin Kak, pakai kerudung tapi sikapnya seperti itu. Iya benar. Kan nggak pantas ya. Nggak pantas banget. Sangat nggak pantas menurut gue. Terus dia bilang, ngapain lu ke kamar mandi lantai 3? Ya gue dengan jujurnya gue jawab ya mau ganti pembalut, udah penuh, gue bilang gitu. Terus kata dia, nggak ada yang boleh masuk kamar mandi lantai 3 kecuali kelas 3. Selainnya harus di kamar mandi lah ke lantai bawah. Ya kan capek Kak Panca. Kita dari lantai 3 ke lantai 1 buat cuman hanya untuk ganti pembalut. Itu kan ibarat kata udah penuh ya. Iya. Takutnya kan cewek pasti soalnya sih ngerasain kan? Banget kalau kita udah penuh gitu kan, harus buru-buru gitu, nggak bisa sampai ke bawah dulu, ribet lah gitu. Akhirnya dan dia berani noyor pala gue karena gue ngelawan dia gitu kan, karena gue ngasih penjelasan ditoyor, lu berani sama gue, kata dia gitu. Gue bilang ya gue berani, gue bener, gue bilang gitu. Akhirnya gue berantem lah di situ. Dia jambak gue jambak balik Kapan Cak. Gue bodo amat, gue udah nggak mikirin guru segala macem, gue udah nggak mikirin. Yang penting gue jaga diri gue, maksudnya gue save diri gue gitu, gue harus ngelawan gitu. Akhirnya kita berantem di lantai 3, dilatin orang-orang. Pada keluar, gue inget banget sampai sekarang nggak akan gue lupain sih. Dan itu orang sampai sekarang gue masih dendam sebenarnya. Gue berantem, akhirnya udah ke bawah, mau tahu nggak? Akhirnya kan kita dibawa ke BK ya berdua ya, dibawa ke BK, gue nangis karena gue nangis nahan kesel. Dan mau tahu apa jawaban kepala sekolah gue? Ya udahlah, kalian baikan aja. Gila. Soalnya kan ibarat kata gue dijambak, ya kan ditoyor. Kan tadi gue udah bilang kalau biaya ibarat kata itu udah turun-temurun. Dan ternyata semua guru dan kepala sekolah yang di sekolah gue itu tuh udah tahu. Dan malah juga guru-gurunya juga senioritas terhadap guru sama guru gitu. Iya.
Dan gue cuman pas di saat itu kata kepala sekolah gue ngomong udah baikan aja, itu di situ gue benar-benar kecewa. Kayak aduh, kalau gue mati, kalau maksudnya amit-amit gue mati, apakah mereka juga ngumpetin gue gitu kalau gue disiksa misalnya kayak gitu. Tadinya gue pengen ngadu gitu ke orang tua gue gitu, cuman kayak ya ampun, kepala sekolahnya aja tanggapannya cuma gitu, nggak ada ngebela yang salah sama yang bener, sama yang ngelawan dari yang kesalahan itu. Kayak udah mati gue. Tapi ya alhamdulillahnya karena gue ngelawan kakak kelas itu, dan semua orang lihat, semua orang di semua lantai nontonin gue berdua, akhirnya si kakak kelas semua, alhamdulillah kakak kelas semua nggak ada yang berani lagi sama gue. Nggak ada yang berani negor gue, nggak ada yang berani negor gue dengan hal-hal senioritas gitu, udah gak ada yang berani. Soalnya udah kelihatan ya barbar orangnya. Iya, jadi gue pelajarin itu, oke, kita gak akan bisa ditindas kalau kitanya bisa lawan. Iya benar. Jadi sekarang oke, lo mau gitu gue lawan balik. Gue gak peduli ini sekolah senioritas apa enggak, gue akan lawan. Tapi gitu. Kabia kalau senioritas kan ibarat kata ada rasa dendam ya, apalagi pasti, karena kan mungkin dia dulu digituin terus sama kakak kelasnya kan. Itu kan jadi turun-menurun tuh. Iya. Jadi gak akan bisa dihilangin. Kalau gue gitu pernah ada, nih gue baru ingat satu pengalaman, itu bukan di sekolah sih, ibarat kata kayak satu ekstrakurikuler gitu, satu ekskul. Itu emang ekskulnya itu mungkin se-Indonesia ya terkenal itu ekskul dengan senioritas banget gitu kan. Senioritasnya banget luar biasa lagi itu tuh kayak pelantikan gitu. Kelas 1 kelas 2 nya itu emang banyak kan, sampai ada beberapa orang kayak pas makan malam itu ada yang disuruh makan malam di toilet, ada yang suruh makan malam di suatu ruangan kosong. Yang gak kita pikirin tuh, dia suruh deh intinya kayak gitu. Suatu ruangan kosong, terus juga ada yang rame-rame gitu kan. Nah, kalau misalnya di satu ruangan kosong sama di toilet kan ibarat kata mungkin dia udah rada enak duluan ya, nggak habis kan. Nah itu mungkin dirasain di kelas 1, kelas 2 kayak gitu. Nah terus nggak sampai situ aja. Nah terus yang nggak habis itu dan muntahannya itu semua ditaruh jadi satu, itu disuruh makan anak kelas 3-nya, disuruh makan sama alumninya. Beneran ditumpuk jadi satu. Gue lagi tuh posisi kelas 3 Kabia, dan itu emang gue belum dapat makan malam, dan itu dijadiin satu. Kalau nggak salah 20-30 siswa gitu, kelas 1 sama kelas 2 nya jadiin satu, yang sisa-sisahan tumpahan sama muntahannya jadiin satu, disuruh makan anak kelas 3-nya. Dan itu posisi gue lagi lapar Kabia. Dan itu harus makan. Ya harus makan kan. Itu, kita nggak pokoknya nggak bisa nolak kan. Iya. Itu yang dirasain. Mungkin kalau ada yang ngalamin pasti sobat BC apalagi mungkin ya mengalami juga ya, mungkin lebih dari itu kita. Mungkin sisi negatifnya kali ya. Terus itu negatif banget ada. Ya. Tapi senioritas ada kayak sisi positifnya. Positifnya pasti. Ada pasti. Nah selanjutnya kita akan karena lagi membahas senioritas nih kan, kemarin juga ada kasus nih Kak Panca yang sampai masuk berita. Adalah di salah satu universitas di suatu daerah gitu ya, yang sampai lagi pas ospek ya berarti. Pas ospek ternyata dia disiksa, digebukin, dipukulin. Menurut gue itu menurut gue yang mengalami itu nggak asing banget sih. Ya emang kayak gitu. Kalau yang cowok maka langganannya kalau nggak digebukin ya dipalakin. Iya benar. Kalau yang cewek ya kalau nggak disuruh yang konyol-konyol ya dilabrak. Iya. Cuma itu doang. Udah itu aja itu, cuma 4 itu. Dan kalau cowok kan lebih ke tenaga ya, maksud gue. Kalau cewek masih aman lah, cuma disuruh ini itu coret-coret gitu ya. Kalau cowok itu maksud gue kasihan gitu. Apalagi istilahnya anaknya yang mungkin lugu. Ibarat dia juga baru masuk universitas nggak tahu itu. Apa-apa. Terus juga dan baru istilahnya kan dia makanya kuliah masuk baru sana banget kan. Punya impian yang kita nggak tahu. Atau mungkin kan emang kampus itu tuh terkenal bagus gitu kan. Jadi dan kan itu mencemarkan nama baik kampusnya sendiri gitu menurut gua. Dan kalau menurut gua ya kalau kita emang nggak suka sama personal itu, maksudnya personal adik kelas kita, atau ada yang kita nggak suka sama salah satunya deh pokoknya apapun itu, mendingan kalau menurut gua udah panggil kita terus satu-satu ngobrol berdua aja gitu loh, nggak usah yang jadinya yang nyuruh nggak jelas terus sampai digebukin sampai amit-amit meninggal kayak gitu. Itu kan malah yang ruginya kita juga lah, malah masuk polisi di penjara gitu kan, cuma gara-gara nafsunya nama kita. Sekolah juga jadi dan kurang. Kita dikeluarin dari kampus kayak gitu. Mau maksud gue gini,
gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin kalian ada yang gituin adik kelasnya dulu, apa sih di pikiran kalian? Gue masih penasaran sampai saat itu, sampai saat ini. Kalau gue sih lebih ke dendam. Apa yang ada di pikiran? Enggak. Kalau gue dendam. Karena pengen dilihat jagoan? Enggak, kalau gue dendam karena gue kita dulu digituin. Dendam, iya. Dendam karena dulu kita digituin. Gue dendam ada karena gila dulu gue berpikiran gila dulu gue digituin, masa kok adik kelas gue nggak digituin? Pasti ada, gue juga ada gitu. Tapi gue lebih ke ya udahlah urusan masing-masing. Kalau emang gue nggak suka, gue panggil itu adik kelas gue ajak ngobrol, jangan pakai ini ya besok. Gue lebih ke diskusi gitu, nggak yang kayak gitu. Tapi kalau senioritas kan tuh lebih dikenal sama sekolah-sekolah atau kampus-kampus sebenarnya katanya yang udah lama ya. Udah lama. Sebenarnya terkenal udah lama. Udah di atas 10 tahun pasti tuh selalu ada senioritas. Dan SMA gue pun kayak gitu ternyata. Kalau gue mungkin SMK nggak ngalamin karena gue sekolah baru. Sekolah baru ibarat kata gue masuk aja itu masih tahun ke-5. Masih muda banget gitu kan. Kalau gue itu pindahan jangan deh nanti takut ada yang kepo ya SMA-nya mana, cari aja deh pasti langsung keluar kok di Google itu SMA apa, karena itu udah benar-benar terkenal. Dan gue syok dan gue masih dendam. Kalau gue mungkin masih terkenal sekarang karena atas nama barunya itu ya masih terkenal mungkin. Oke. Nah kita selanjutnya akan membahas nih dampak positif dan negatifnya itu apa negatifnya sih? Tadi kan udah banyak banget. Udah nggak usah diceritain, kalian tahu lah negatifnya. Kita ke positifnya dulu. Nah dulu gue juga di ekskul itu yang tadi ekskul tadi. Itu positifnya itu kayak makanan yang gopean gitu. Ya kayak coklatos lah. Coklat gitu kan. Terus kita junior itu disuruh baris kayak 20-25 orang itu harus habisin coklatos itu gitu, sama minuman aqua juga harus habis selama 25 orang itu gitu. Mungkin kalau misalkan positifnya Kabia ya mungkin itu mengajarkan kayak berbagi keadilan gitu ya. Kayak terus mungkin pengen dilihat kerjasamanya, solidaritasnya, gitu ya. Solidnya, biar ketahuan. Terus disiplin mungkin ya, yang tadinya mungkin kita orangnya udahlah santai aja lah, entar aja lah, jadi diburu-buruin dikasih waktu gitu kan, kadang dikasih waktu terus untuk mengerjakan. Ada juga ibarat kata kayak kalau dulu kan upacara kan setiap hari Senin ya. Iya, Senin. Tapi kalau misalkan ada satu ekskul yang upacaranya itu hampir tiap hari gitu kan. Nah mungkin itu yang ngelakuin junior ya gitu ya, mungkin itu ngajarin kayak buat disiplin waktu biar nggak telat gitu ya. Lebih, ada ya, maksudnya gini, pasti negatifnya lebih banyak daripada positifnya, tapi kalau kitanya bisa mengambil, maksudnya nggak yang mikirin negatifnya doang gitu ya, pasti ada juga positifnya gitu ya. Kalau negatifnya ya menurut gue ya udah gak usah diikutin gitu, dan jangan punya hati dendam gitu. Tanpa kita tahu negatifnya kita udah tahu gitu kan. Tapi kalau positifnya kan, udah ambil pikirnya gini aja. Oh mungkin biar gue diajarin disiplin. Oh mungkin biar gue diajarin mandiri. Oh mungkin biar gue kerjasama, lebih memikirkan orang lain gak diri sendiri. Udah gitu aja gitu. Dan terus kita selanjutnya akan membahas cara menghadapi perilaku senioritas. Menghadapinya tadi udah gue bilang lawan. Nggak ada lagi. Kalau kita nggak berani lawan, dia bakal makin nindas kita. Iya gitu benar ya. Dan itu yang gue alamin. Tadinya gue mah ikutin aja dulu ya gitu ya, karena menurut gue udahlah ikutin aja dulu biar gue nggak kena lagi gitu. Ternyata masih jadi inceran ya, mau nggak mau kita lawan, gue lawan gitu. Dan ya benar, ketika gue lawan mereka takut. Iya benar. Dan jangan maksudnya kalian jangan berpikir udah dilabrak, udah diapa-apain segala macam kalian diem. Aduh jangan kayak gitu. Maksudnya kalian tuh punya hak atas diri kalian gitu. Kalau diem tuh malah makin mereka malah makin kurang ajar. Iya, makin kurang mereka ajar. Malah berpikir nih anak disuruh apa-apa diem. Ya udah gue mendingan nyuruh nih anak gitu. Iya, bener. Udah lawan. Mau kalian nggak usah pikirin ke belakangnya, kalian jadi berantem tonjok-tonjok kan udah, selama kalian bisa ngejaga diri kalian terus bisa ngelawan buat diri kalian sendiri, udah lawan aja. Ibarat kata kita lebih ngebela diri kita sendiri ya. Lindungi diri sendiri lah. Karena mau teman nolongin kita kan nggak mungkin kalau di saat-saat kayak gitu kan, cuman inceran tertentu aja kan, nggak semua orang dijadiin itu. Ibarat kata kalian ya sobat BSI lebih pintar buat ngebela diri kalian. Kalau misalkan kalian mau aduin kemanapun, kalau sekolah itu udah terkenal sama senioritas itu susah. Percuma. Karena yang di atasnya aja istilahnya kepala sekolahnya aja nih ngedukung gitu. Iya. Nggak ada. Kecuali kalian lapornya langsung ke polisi. Mungkin kalian lapornya tapi kan langsung Kabia sekarang
kalau kita laporin ke polisi kan kena biaya juga. Iya, kan. Mas. Tapi kan alhamdulillah sekarang tuh jalan tuh lebih mudah. Kayak kita dikit-dikit kita update di sosial media kan bisa langsung rame. Menurut gue itu positif sih. Positif sih. Kayak kalau ke polisi kita susah, maksudnya diangkat beritanya susah, diselesainnya susah, udah ke sosial media sih. Tapi buat sobat Besi yang masih sekolah, mungkin merasa beruntung kali ya sekarang jarang ada kasus-kasus senioritas di sekolah karena kan kita juga sekolah online di rumah kan, daring juga karena COVID juga gitu kan. Tapi semoga nanti kedepannya atau tahun depan kita kembali ke sekolah tanpa ada senioritas. Iya, udahlah semua orang sama punya hak yang sama. Kalau yang swasta ya kan bayar ya buat sama-sama. Iya. Intinya cuman bedanya tuh swasta negeri, swasta bayar, negeri gratis, udah gitu aja. Kurang-kurangin iri, dendam, jangan terlalu ngurusin orang lain. Itu sih menurut gua. Kalau kitanya bersyukur sama diri sendiri, kita nggak punya sikap iri, kayak orang lihat orang lebih cantik lebih apa nggak ngaruh sih. Terus juga buat sekolah-sekolah yang udah terkenal sama senioritas, sebisa mungkin diminimalisir lah, dikurangin nih, katanya biar gak karena ada korban. Mungkin juga. Alhamdulillah gue mentalnya kuat gitu, makanya bisa sampai di sini sekarang lah. Kan kita nggak tahu, nggak semua mentalnya kuat, bisa jadi lama-lama gue takutnya gila. Takutnya ada lagi tuh di beberapa tahun belakang satu kasus di satu sekolah di Bogor tepatnya. Itu sekolahnya sampai ditutup Kabia. Iya. Masalah senioritas dan pembulian. Iya. Itu benar-benar sampai ditutup, sampai disegel. Dan sekarang tuh karena nggak ada yang bisa mengurangi dan menghilangkan itu. Kalau kitanya bisa mengurangi dan menghilangkan, ya aman. Dan bisa juga kok dihilangkan gitu. Bahkan sekolah itu sekarang sampai benar nggak beroperasi sama sekali Kabia. Iya kan, malah rugi semuanya gitu bener. Maksud gue. Iya. Udahlah, jadi menurut gue, apalagi ini yang udah kuliah, yang kuliahnya dimanapun itu, menurut gue senioritas sewajarnya aja. Kalau pengen kalian tanpa diminta, adik kelas kalian pun pasti akan menghormati kok. Nggak akan sotoy gitu, pasti menghormati kakak kelas kalau kita minta. Buat kakak kelasnya juga kalau misalkan kalian nggak kurang ajar, adik kelasnya juga nggak bakal mungkin kurang ajar sama kalian. Dan gitu pokoknya intinya kalau kalian ditindas, apalagi gue tuh lebih berpesan ke yang ditindas ya, yang mengalami pembulian, lawan. Nggak usah takut gitu. Nggak usah takut. Kalian masih punya Tuhan, keluarga, lebih banyak yang sayang kalian daripada itu satu orang yang ngebully kalian. Itu aja sih. Oke, Kabia cukup aja kali ya. Kita cukup ya, udah share pengalaman. Udah panjang lebar juga kita bahas tentang senioritas. Kita juga udah bahas tentang sekolah juga. Sekolah, keluarga, sahabat udah lengkap banget kita ya dari kemarin. Oke, Kabia cukup kali ya. Cukup ya. Oke, gue Panca. Gue Bia di Teras Santuy, terasa dekat, bikin nyaman.